Perkenalkan, nama saya Putra Ignatius Sinaga dengan NIM 22033342005. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem desain pembelajaran, prinsip sistem desain pelajaran, dan model desain pembelajaran. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran. Kita tentu mengetahui bahwa suatu sistem itu memiliki komponen-komponen dan unsur-unsur, di mana komponen-komponen dan unsur-unsur itu mempunyai fungsi dalam melaksanakan tujuan dari sistem-sistem tersebut. Dan pada konteks pembelajaran Gagne atau dalam Suparman 2001 mengatakan bahwa sistem pembelajaran yaitu suatu set peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga terjadi proses belajar. Dan di dalam proses sistem pembelajaran atau yang bisa kita sebut dengan desain pembelajaran, ada beberapa sistem-sistemnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan interduksional dan menulis tujuan interduksional umum, di mana itu kita mengamati apa saja instruksi kita sebagai pendidik. Yang kedua, melakukan analisis instruksional, yaitu kita melihat apakah betul yang kita instruksikan itu. Seperti contoh, guru SD menginstruksikan untuk belajar bahan anak SMA, kan tidak betul. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa atau kita bisa sebut dengan pelajar ya. Yang keempat itu menulis tujuan instruksional khusus, yaitu kita menulis instruksi-instruksi sebagai dewan pendidik atau bisa kita sebut sebagai guru, yaitu di mana kita menulis instruksi-instruksi yang wajib kita lakukan sebagai guru. Yang kelima, menulis tes acuan patokan. Di sini kita bisa menuliskan seperti acuan atau semacam dorongan untuk menjadi patokan kepada pelajar atau mahasiswa. Yang keenam, menyusun strategi interduksional. Yang ketujuh, mengembangkan bahan interduksional. Dan ke-8, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk dalamnya kegiatan merevisi, atau bisa di dalam mana kuliah itu bisa disebut dengan membuat penelitian. Itu prinsip-prinsip desain pembelajaran, yaitu satu, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Bila respon itu berakibat menyenangkan, mahasiswa atau learner cenderung untuk mengulang respon tersebut karena memelihara akibat yang menyenangkan. Ya, sebagai contoh, kita bisa melihat dalam kegiatan kita sehari-hari, jika kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan terlalu serius, tentu akan mengakibatkan stres kepada pelajar atau kepada mahasiswa, sehingga kita harus memberikan suatu respon yang menyenangkan bagi mereka, seperti memberi candaan dan tawa. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Implikasi prinsip ini pada teknologi pembelajaran adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas. Di sini sudah terdapat jelas bahwa arti dari perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, yaitu perlunya menyatakan tujuan pembelajaran. Jika kita tidak memberitahu kepada mahasiswa atau pelajar tujuan dari pembelajaran kita, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan itu. Yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Ya, ini yang seperti saya bilang pada nomor 1, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh tanda tertentu akan hilang, yaitu dimana jika kita tidak memberikan suatu fresh atau refreshing kepada mahasiswa atau pelajar, tentu akan menyebabkan otak mereka menjadi lelah, yang pertama. Dan di balik otak mereka lelah akan menyebabkan tentu mereka akan menjadi lupa akan materi yang kita akan sampaikan.
Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi yang lain terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan belajar pada peserta didik yang sesuai berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya, yang di sini sudah terjelas bahwa pemberian kegiatan belajar pada peserta didik yang sesuai dengan berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kita memberikan materi-materi tentang dunia-dunia gaib kepada mahasiswa kan, atau kepada pelajar. Itu yang disebut dengan belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas. Yang kelima yaitu belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Implikasi dari prinsip ini adalah pemberian contoh secara jelas atau materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik, di mana yang pada nomor 5 ini lebih mengarahkan kepada kita bahwa kita sebagai guru harus bisa memberi contoh, dan pada saat kita menjelaskan atau menerangkan kepada siswa-siswa kita, itu dimana kita harus bisa mengerti apakah informasi atau info yang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut tersampaikan. Jika tidak, kita tanya kenapa tidak jelas, pasti mereka akan memberitahu alasannya. Yang keenam, status mental mahasiswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan mahasiswa selama proses belajar. Implikasinya adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi perhatian. Ya, ini sering terjadi di kelas-kelas SMA. Ya, apalagi pada saat jam pembelajaran, di situ sering kita lihat bahwa jika gurunya menjelaskan, mereka bermain-main gitu. Dan di sini kita harus lebih bisa menarik perhatian peserta didik itu agar mereka mau belajar dan mau mengikuti kegiatan belajar kita. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk menyelesaikan setiap langkah akan membantu sebagian besar mahasiswa. Implikasinya adalah digunakannya bahan belajar terprogram dan analisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil disertai latihan dan pemberian umpan balik. Ya, di sini kita bisa mengartikan bahwa setelah kita memberikan materi dan memberikan pembahasan dari materi-materi itu, kita memberikan contoh-contoh soal agar kita bisa mengamati sejauh mana pemahaman anak itu dalam menanggapi materi yang kita jelaskan. Yang ke-8, kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Implikasinya adalah penggunaan model dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang kompleks. Ya, di mana di sini kita sebelum memulai materi itu kita menggambarkan konsep atau peta konsep ya dalam materi itu agar mereka mengerti kemana tujuan dari materi pembelajaran kita itu. Yang ke-9, keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan. Yang selanjutnya, belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila mahasiswa diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dan keterampilan memecahkan masalah. Ya, implikasinya adalah pengurutan belajar harus dimulai dari yang sederhana cara bertahap menuju kepada yang lebih kompleks. Ya, di sini bisa kita mengerti ya bahwa pembelajaran itu tentu harus dari yang mudah, kemudian naik levelnya menjadi sedang, dan naik lagi menjadi lebih rumit. Tidak mungkin kita memberi materi yang sulit kepada mahasiswa atau kepada pelajar jika materi itu masih dipelajari. Tentu kita akan memberikan materi yang lebih mudah. Yang selanjutnya adalah perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dan ada yang cepat, ada yang lebih lambat bahkan. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya. Ya, di sini kita sebagai pendidik kita harus bisa memahami dan mengerti daya tangkap setiap
orang atau setiap anak itu berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengkondisikan sistem pembelajaran itu kepada anak-anak. Dan selanjutnya adalah dengan persiapan mahasiswa dapat mengembalikan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya, belajar sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang besar. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara dan sumber-sumber lain yang disampingkan yang sudah ditetapkan. Dan kemudian ada model-model ya. Model-model desain pembelajaran ini dikenal berbagai, ada yang menggunakan pendekatan tertentu, sebut saja model EDI, model ASUR, model DIG dan CARE, model PSSI, model AT dan T, model Dengeng, model pengembangan instruksional atau MPI, model Gerlach dan Eli, model KMP, model 2 SD dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan model-model ini akan dijelaskan pada waktu berikutnya. Terima kasih.